Selain program-program atau unggulan-unggulan yang disampaikan tadi itu kan untuk membentuk karakter anak ya Pak ya, untuk akhlakul Iya. karimahnya bagaimana, terus ubudiahnya bagaimana. Nah, apakah ada unggulan lain yang berupa fisik mungkin? Ada kegiatan lain yaitu kegiatan drum band atau marching band. Itu kayaknya menjadi Ya. daya tarik tersendiri nih ya. Alhamdulillah dengan adanya drum band ini Min 1 Tuban menjadi semacam daya tarik tersendiri Iya, bagi anak-anak. betul. Saya kemarin sudah Iya, menyaksikan waktu hari alhamdulillah. santri ya. Iya. Waktu hari santri ya tampil Iya. ya. Dan ini alhamdulillah juga kita rasakan sendiri dengan adanya kegiatan drum band untuk anak-anak ini. Animo anak-anak untuk ikut pun juga sangat tinggi. Luar biasa gitu Bahkan ya. termasuk salah satu kegiatan yang diinginkan oleh anak-anak. Ada program unggulannya apa ini untuk di Min 2? Iya, Kementerian Agama di tahun 2022 itu menyelenggarakan satu event, satu kegiatan yang bernama Anugerah Madrasah Inovasi. Dan alhamdulillah Min 2 meraih juara 1 di bidang literasi. Saya yakin semua siswa dimanapun dan guru pasti berkarya. Tapi seringkali karya itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Selesai kegiatan Sudah tertumpuk di file atau bahkan 6 bulan kemudian menjadi sampah. Maka saya tidak ingin menjadi semacam itu. Semua apa yang dikarya oleh siswa maupun guru harus terdokumentasikan dalam bentuk produk literasi yang berupa buku. Hari ini saya membawa contoh, salah satu contoh, beberapa contoh. Di antaranya adalah puisi siswa. Ini puisi. Nah, ini bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur online? Selamat datang kembali dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Saat ini madrasah sedang diperhitungkan lebih karena geliatnya. Banyak prestasi dan capaian yang sudah diraihnya. Berikut di tengah kita sudah hadir Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bapak Fatah Yasin SAGMA dan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Dr. Andes Mustain. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Tetap semangat. Luar biasa. Semangatnya ini yang menjadi semangat bagi yang lain gitu ya. Baik, tentunya ada program-program tertentu, ada program-program unggulan yang dipunyai oleh masing-masing madrasah. Monggo mungkin Pak Fatah Yasin dulu ya bisa menyampaikan. Terima kasih Mbak Laidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tuban sejauh ini masih mendapatkan kepercayaan yang penuh dari masyarakat. Alhamdulillah. Khususnya dari desa-desa penyangga. Jadi Min 1 Tuban ini posisinya ada di Desa Sugiharjo. Ya, dekat ya Pak ya? Dekat, di pinggiran kota. Pinggiran kota Tuban. Di samping sebagai madrasah Ibtidaiyah Negeri satu-satunya di kawasan kota, Min 1 Tuban ini juga termasuk istilahnya apa? Menjadi rujukan dari MI sekitar, sehingga banyak masyarakat di desa-desa penyangga itu yang sampai hari ini kepercayaannya semakin meningkat. Alhamdulillah. Dari desa-desa Sumurgung, desa Kembang Bilo, Mondokan, Perbon dan sebagainya, bahkan sampai PPDB yang terbaru ini sudah mencapai di daerah perkotaan. Jadi dalam kota sudah ke sana. Gitu ya. Jadi ya kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang kami bisa kepada masyarakat, khususnya yang punya dampak impact bagi perkembangan anak didik kita. Jadi dari program-program yang telah kita laksanakan, memang ini kami sendiri menyesuaikan dengan regulasi yang ada.
Jadi dari segi kegiatan pembelajaran, dari segi pembelajaran ini karena sekarang ini musimnya kurikulum baru, kita juga tidak menafikan kurikulum merdeka ya Pak terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi alhamdulillah walaupun Min1 Tuban ini tahun pelajaran 2022-2023 ini belum masuk SK dari Kemendikbud, cuma berdasarkan arahan dari Bapak Kepala Kantor, kami selaku Satker diharapkan juga bisa mengikuti irama, sehingga walaupun belum di SK kan kita juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pertama 2022. Jadi tidak harus menunggu SK resmi tapi harus mengikuti karena nanti arahnya ke situ. Iya, karena nanti bagaimanapun juga kan kita rujukan dari madrasah-madrasah swasta di sekitar kita. Iya, betul. Nah, di samping secara regulasi terkait dengan kegiatan pembelajaran, ada beberapa kegiatan yang memang kita upayakan minimal menjadi satu kebiasaan bagi anak didik kita, kalau sudah kembali ke keluarga. Iya, apa itu Pak kira-kira? Jadi di antara kegiatan kita bagi jalan 2 skala. Ada yang kegiatan itu fokusnya untuk pembentukan karakter anak. Seperti apa ini misalnya ini? Jadi untuk pembentukan karakter ini yang sudah kita laksanakan dan rutin kita laksanakan sehari-hari. Itu adalah yang pertama, ketika anak baru datang, kita segenap berjabat tangan melaksanakan kegiatan jabat salim tangan, salim. Siap. Jadi seluruh dewan guru bisa standby di depan pintu, kemudian menyambut anak-anak, sehingga diharapkan dengan kebiasaan ini minimal ada memori di masing-masing anak itu ketika ketemu orang tua yang dituakan, bisa dan mereka memahami makna salim sendiri itu apa gitu. Dan itu juga tidak hanya pada saat datang, jadi pada saat pulang pun juga seperti itu. Nah, di antaranya juga yang kita biasakan ada sholat berjamaah, baik itu sholat duha maupun sholat duhur. Itu bagi semua siswa ya, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Untuk sholat duha dan sholat duhur ini kita fokuskan hanya di kelas atas, yaitu mulai kelas 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Karena kelas 1 dan 2 kan pulangnya kegiatan pembelajaran kan tidak full sampai siang. Tidak full, agak pagi pulangnya. Jam 11 sudah selesai. Iya. Kemudian ada juga bimbingan kecakapan, ubudiyah, dan akhlakul karimah. Jadi kita membimbing anak-anak kita untuk membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan ubudiyah dan juga akhlakul karimah. Ini sangat penting ini yang akhlakul karimah. Sepintar apapun kalau tidak punya akhlak, nonsen ya. Makanya itu kita bagaimana juga kan lebih-lebih akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir ini kan terkadang anak didik kita, anak kita sendiri, kadang di rumah itu kan orang tua terkadang menjadi semacam padahal bapak pertama, orang tua pertama, terkadang menjadi orang tua kedua. Justru kadang orang tua pertamanya ada di sekolahan, yaitu bapak dan ibu guru. Anak lebih nurut sama gurunya daripada sama orang tuanya sendiri. Retorika yang ada. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang alhamdulillah sudah kita rutinkan, kita laksanakan setiap hari sehingga masyarakat juga tahu apa yang kita laksanakan. Terus selain program-program atau unggulan-unggulan yang disampaikan tadi itu kan untuk membentuk karakter anak ya Pak ya, untuk akhlakul karimahnya bagaimana, terus ubudiyahnya bagaimana. Nah, apakah ada unggulan lain yang berupa fisik? Mungkin biasanya itu orang-orang wah di Min ada drum bandnya. Nah, mungkin ada seperti itu. Di samping kegiatan-kegiatan yang fokus untuk pembentukan karakter, kita juga ada kegiatan lain, yaitu terkait dengan pengembangan potensi dan ekspresi diri dari anak didik. Di antaranya yang sudah dan menjadi prioritas kita selama ini, di antaranya adalah yang jelas kegiatan wajib itu kan pramuka. Ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan kemadrasahan yang wajib dilaksanakan dan diikuti oleh semua siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada kegiatan lain, yaitu
kegiatan drum band atau marching band. Itu kayaknya menjadi daya tarik tersendiri nih ya. Alhamdulillah dengan adanya drum band ini Min1 Tuban menjadi semacam daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Betul. Saya kemarin sudah menyaksikan waktu hari santri ya. Waktu hari santri ya tampil ya. Baik. Ya. Anak-anak terkadang kan minatnya di show off-nya. Cuma terkadang orang tua kurang berkenan, cuma ketika anaknya sudah minat sudah mau, kadang orang tua juga mengikuti anak. Iya. Dan ini alhamdulillah juga kita rasakan sendiri dengan adanya kegiatan drum band untuk anak-anak ini, animo anak-anak untuk ikut pun juga sangat tinggi. Luar biasa gitu. Bahkan termasuk salah satu kegiatan yang diinginkan oleh anak-anak. Itu terkait dengan kegiatan drum band. Terus akhir-akhir ini kita juga mengadakan kegiatan lagi yang kita kemas dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ekstra Sabtu siang. Jadi pada saat kegiatan Sabtu siang ini ada beberapa kegiatan yang kita khusus hari Sabtu khusus hari Sabtu, karena Sabtu kita kan tidak sampai full siang, kita sampai pembelajaran sampai dengan selesai sholat zuhur, kemudian mulai jam 2 itu kita adakan kegiatan ekstrakurikuler Sabtu siang. Apa itu Pak? Di sana kita coba untuk memberikan bekal bagi anak-anak untuk bidang ada tahfidz, ada rebana, ada melukis, ada kaligrafi, tenis meja, jadi, dan yang terakhir diarahkan futsal. Ya anak-anak ini kemana dia bakatnya? Iya, mereka dipilih. Ada tahfidz sampai berapa juz ini Pak? Tahfidz untuk sementara ini kita kan target kita baru di juz kelas bawah juz 1 gitu ya. Juz 30 dan juz 30. Juz 1 2. Di sementara itu yang kita targetkan ya, untuk tahfidz. Itu mulai tahun berapa tahfidznya? Itu 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir ya. Oke. Terus apakah ada target misalnya kelas 1 sampai 3 harus hafal juz 30? Ada seperti itu mungkin? Kalau terkait hafalan atau global nanti pokoknya lulus harus minimal 3 juz gitu. Itu sudah include di dalam kegiatan yang kita sebut BKUA tadi. Bimbingan Kecakapan Ubudiyah dan Akhlaqul Karimah. Gitu. Itu materinya adalah hafalan surat-surat pendek di juz 30. Jadi masing-masing kelas itu sudah kita bagi. Juz 30 itu ada berapa surat, kita bagikan ke dalam masing-masing kelas. Jadi mau kelas 1 surat Anas sampai mungkin surat Al-Lahab, semester 1, semester 2 nanti berubah sampai dengan kelas 6 tinggal menyisakan surat An-Naba. Oke, luar biasa. Sekarang kita gantian ini ke Pak Tain ya, saya biasa memanggil Pak Tain. Bagaimana Pak program-program yang ada di dalam Min 2 yang letaknya di Kecamatan Rengkel ini ya? Beserta program unggulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena saya diundang di tempat ini. Sama-sama. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami karena diberikan kesempatan di tengah-tengah kesibukan Prahum dan teman-teman dari Min 1. Mbak Ida, Min 1 dan Min 2 itu pada hakikatnya adalah saudara kembar. Cuman rumahnya yang berbeda, alamatnya yang berbeda. Tadi Pak Yasin selaku Kepala Min 1 Tuban menyampaikan tentang pembiasaan. Mulai dari pagi kita datang dan kemudian sambut siswa. Setelah itu kelas 1, kelas 2 masuk dan kelas 3 setelah meletakkan tasnya di kelas, mereka kemudian berbondong-bondong ke masjid. Kelas 3 sampai kelas 6. Itu menjadi pembiasaan kita setiap hari. Begitu pula ketika sholat zuhur. Artinya pembiasaan yang dibangun di Min 1 sama dengan di Min 2 karena kita adalah saudara kembar. Nah, begitu pula untuk kegiatan hari Sabtu. Kalau kemudian di Min 1 itu kalau siang kita di hari Jumat Pak pagi. Jumat pagi kita ada kalau kemudian di Min 1 formatnya adalah PKUA tadi ya. Nah, pada hakikatnya yang sama. Kalau kami bangun itu studi ya. Di hari Jumat itu ada kegiatan diantaranya untuk membangun karakter mereka termasuk ketauhidan dan keimanan itu ada zikir di hari Jumat. Ada yang kadang yang dibaca adalah
istighosa, kadang yang dibaca adalah Rotibul Khatam. Masya Allah. Nah, itu yang kita biasakan dan ini sudah berjalan lama. Terus kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yasin yang terkait dengan BKUan tadi, sama di kami juga melakukan hal yang sama. Sampai di kelas 6 itu minimal mereka hafal di juz 30 minimal di 5 surat. Surat pertama yang dia harus hafal adalah An-Nifitor, yang kedua At-Takwir, yang ketiga An-Naziat, yang keempat adalah Abasa, dan yang keenam adalah An-Naba. Itu menjadi standar yang harus mereka miliki. Nah, ini yang terkait dengan karakter. Begitu pula pada siang hari, di setiap hari kami melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid. Walaupun kami tidak punya masjid, tapi kebetulan di samping sekolah kami ada masjid, sehingga ini menjadi daya dukung kami untuk membentuk karakter anak sholat berjamaah. Terus ada program unggulannya apa ini untuk di Min 2? Iya, terima kasih Mbak Ida. Kementerian Agama di tahun 2022 itu menyelenggarakan satu event, satu kegiatan yang bernama Anugerah Madrasah Inovasi. Dan alhamdulillah Min 2 meraih juara 1 di bidang literasi. Nah, dalam memperkuat itu kami bangun jadi literasinya. Baik. Kenapa demikian? Saya yakin semua siswa dimanapun dan guru pasti berkarya. Tapi seringkali karya itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Selesai kegiatan sudah tertumpuk di file atau bahkan 6 bulan kemudian menjadi sampah. Maka saya tidak ingin menjadi semacam itu. Semua apa yang dikarya oleh siswa maupun guru harus terdokumentasikan dalam bentuk produk literasi yang berupa buku. Hari ini saya membawa contoh, salah satu contoh, beberapa contoh. Dalam 2 bulan ini, alhamdulillah sudah terwujud yang ada di depan saya ini sebagian. Itu 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan kegiatannya itu ya. Masya Allah. Jadi kegiatan literasi. Kalau ini ada beberapa. Di antaranya adalah puisi siswa. Ini puisi. Nah, ini bisa dilihat. Puisi. Ada beberapa puisi dan kegiatan. Bagus sekali ya. Jadi ada dokumennya. Ada dokumentasinya. Hari ini saya akan cetak 5 buku sekaligus dari karya siswa. Ini kelas. Siswa semua? Ini siswa. Nah, termasuk gurunya? Ya, ini album kegiatan. Jadi ada beberapa kegiatan di sekolah. Kita dokumentasikan. Kalau selama ini kan difoto di HP-nya masing-masing. Sekolah tidak punya dokumen. Maka kemudian kegiatan itu saya dokumentasikan dalam bentuk produk literasi yang berapa buku. Ini bisa dilihat. Ini sebagai alat promosi, gampang. Ini tinggal digandakan, dibagi dibagi. Oke. Nah, seperti ini ya, semua kegiatan siswa ada di sini. Jadi ini merupakan bukti bahwa kita tidak hanya berkegiatan, tapi setelah kegiatan ada bekasnya. Siap. Tidak hanya pada guru, pada siswa, tetapi juga guru juga demikian. Ini sebagian karya guru. Ini kumpulan puisi. Ini kalau ini miliknya siswa. Jadi siswa dalam satu kelas mereka membuat puisi, maka kemudian puisinya kita dokumentasikan dalam satu produk literasi. Ini 10 tahun lagi mereka akan mencari nih. Waduh, ada nama saya. Ini puisi karya saya seperti itu kan ya. Nah, baik. Ini karya guru. Nah, ini ada beberapa karya guru. Jodoh di stasiun kereta. File ini sebenarnya sudah 1 tahun. Di stasiun kereta. File ini sebenarnya sudah 1 tahun. Tapi seringkali dimanapun rata-rata guru itu membuat karya selesai di file. Ini menceritakan beliau gitu. Cerita hidupnya. Baik. Ketika saya datang di Min 1, kemudian saya tanya, Pak, saya berkarya, tapi saya tidak bisa mengeksekusi menjadi sebuah produk literasi. Maka kemudian saya tawari, yuk kerjasama dengan saya, naskahnya apa, filenya kirim saya, maka saya eksekusi menjadi satu produk. Nah, problemnya madrasah, tidak hanya madrasah, sekolah rata-rata adalah tidak mampu mengeksekusi karya siswa dan karya guru menjadi sebuah buku. Ini problem. Karena rata-rata guru itu mikirnya bikin buku itu harus sistematis. Sehingga ketika dia terjebak pada pemikiran bahwa bikin buku itu harus sistematis, harus macam-macam, maka kemudian
malas, tidak terwujud. Bahkan bisa jadi sampai berubah menjadi jenazah, tidak punya karya yang bernama buku. Maka kemudian saya hadir dan kemudian menginisiasi mereka, mari kita buat buku walaupun dari hal yang paling mudah. Walaupun dari hal yang paling singkat. Ini seperti ini adalah cerita tentang kebaikan. Ini karya guru kami. Hari ini insya Allah ada 5 Pak Yasin yang kemudian ya. Nah, saya hadir di Min Tuban dalam rangka mengimbaskan itu karena apa? Apalagi di Min 2 Tuban itu kan dikenal sebagai madrasah literasi. Maka ini harus saya kuatkan. Harus saya kuatkan. Target saya dalam 3 bulan saya menjabat. Ini alhamdulillah tanggal 3 April tahun 2023 saya dilantik menjadi gitu kepala ya. Min. Ini akan saya tanyakan sebenarnya. Kalau Pak Yasin sendiri? Ya alhamdulillah saya dilantik seniornya. Luar biasa. Walaupun muda tapi lebih senior. Kapan itu dilantiknya? Saya kebetulan mendapat amanah dari Bapak Kepala Kantor ini per 27 Februari. Masya Allah, berarti hanya 2 bulan ya, betul-betul ini ya, sampai pelantikan pun kakak adik gitu ya. Karena kami saudara kembar. Kembali pada literasi, Mbak Lydia. Seringkali saya datang di kelas, kunjungan ke kelas itu mendapati di dinding kelas itu ada karya siswa. Ada puisi, ada gambar, ada naskah pidato. Nah, ketika habis ditempel, tampak bagus, Pak. Tapi setelah berjalannya waktu, yang ditempel itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Ini kan padahal itu adalah karya siswa gitu ya. Maka kemudian saya menjadi prihatin ketika ada sebuah karya yang menempel dan kemudian setelah beberapa kemudian menjadi sampah, itu saya prihatin. Maka saya bikin terobosan apa yang ada di dinding itu harus menjadi satu produk literasi yang bernama buku. Entah bentuknya kayak apa. Hari ini saya bawa yang seukuran ini. Ini saya buat. Pak. Ini contoh. Nah, buat kecil, bahkan di rumah itu ada yang lebih kecil lagi, Mbak Ida. Bisa dicontoh ini ya. Bisa dicontoh. Maka kalau kemudian Mbak Ida punya keinginan bisa kerjasama dengan Min 2 Tuban. Saya banyak angan-angan, cuma nggak sampai ke sini gitu, Pak ya. Untuk mengeksekusi ini sulit gitu kayaknya. Saya sama kayak guru-guru yang tadi itu. Bagi jenengan sulit, bagi saya adalah mudah. Karena ini adalah passion saya gitu ya. Hari ini saya membuat naskah buku yang besarnya ukuran HP. 8 cm kali 14 sampai ukurannya apal. Jadi kayak buku saku gitu ya. Buku saku. Jadi itu berisi tentang apa, Pak? Doa-doa dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua adalah doa-doa yang bersumber dari hadis Nabi. Termasuk acara-acara yang kemudian kita gelar untuk sambutan pembukaan implementasi kurikulum Merdeka sudah saya bukukan, Pak. Itu. Siap. Jadi unggulan dari Min 2 adalah literasinya. Kemudian saya juga masih ingat ini tahun-tahun berapa ya? Setahun yang lalu mungkin ya, ada launching Evokat. Gitu ya. Jadi Evokat itu adalah sebuah kartu untuk siswa di mana di dalam kartu itu mengetahui semua aktivitas siswa. Betul. Mulai dari absensinya, pulangnya, sampai sanggungnya gitu ya, Pak ya. Nah, apa itu masih berjalan, Pak? Untuk Evokat, alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Ada beberapa keuntungan di Evokat. Satu, rekap absen kehadiran mereka jelas. Bahkan hitungannya tidak itu ditempel atau bagaimana? Ditempel di alatnya seperti pinjer itu. Tapi pakai kayak hotel gitu ya, kayak pintu hotel gitu ya. Tadi di ID card siswa ditempelkan di mesinnya. Maka kemudian terbaca kapan dia nempelkan. Sehingga ketika datang dia nempel, begitu pula mau pulang. Nah, dari tempelan itu orang tua mendapatkan notifikasi. Tadi anaknya datang di sekolah jam berapa, menit ke berapa, detik keberapa itu terbaca. Jadi langsung ke handphone gitu ya, ke handphone orang tuanya. WhatsApp gitu. Berarti gini, wes gak apa-apa, anakku sudah nyampe dengan selamat. Betul. Ini. Baik. Ini adalah keuntungannya karena memang eranya adalah era digital. Kemudian Pak,
ini bekerja sama dengan bank tertentu gitu untuk gak usah disebut nama banknya ya, untuk mewujudkan, karena saya dengar sangunya juga dari situ, jajannya juga dari situ. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak untuk model jajannya seperti apa? Terkait dengan jajan memang kita belum laksanakan karena memang ini kan hubungannya dengan penyedia jajan pula. Nah mereka masih belum siap, maka kemudian kedepannya memang kita arahnya ke sana. Situ ya. Jadi kita bisa mengontrol berapa sangunya anak. Nah, terus berapa jumlah uang yang dibelanjakan pada hari itu. Okay. Sebenarnya kita punya keuntungan itu kalau seandainya jajannya bisa di sana. Tapi karena memang di pihak kantin belum siap, karena hubungannya adalah sumber. Ini memang perlu waktu Pak SDM, ya. Enggak apa-apa. Tapi yang sudah jalan ini mohon dipertahankan Pak. Karena ini juga ciri khas ini dan mungkin bisa dicontoh oleh madrasah yang lain seperti itu. Saya kira cukup ya untuk program dan unggulan dari madrasah masing-masing ini. Kemudian saya ingin tahu juga karena sudah dijelaskan sedemikian rupa program dan program unggulannya, tentunya ada prestasi yang sudah dicapai. Ini kira-kira apa sehingga masyarakat nanti semakin percaya begitu nggih. Dari Pak Yasin dulu mungkin ya. Ya, terima kasih. Terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, memang sedikit banyak punya impact-nya pada pencapaian prestasi anak didik. Yeah. Baik itu dari segi akademiknya maupun dari segi non akademiknya. Jadi selama 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah anak didik kami dari Min 1 Tuban tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Baik. Di antaranya yang bisa kami sampaikan di sini, yang pertama yang terkait dengan kegiatan akademiknya, pada saat kegiatan KSM ya tahun 2021 alhamdulillah ya, kita bisa menjuarai juara 1 untuk kategori MIPA atau pelajaran IPA itu, kabupaten ya, untuk di tingkat kabupatennya. Ya, sementara ini untuk yang bidang akademik ini kita baru bisa berbicara di tingkat kabupaten. Siap. Ya. Terus yang terbaru yang di tahun 2023 ini, alhamdulillah anak didik kami bisa meraih juara 2 untuk Olimpiade IPS di tingkat kabupaten juga. Ya. Alhamdulillah. Juara berapa Pak? Juara 2. 2 ya. Kemudian juara 3 Olimpiade IPA di tahun yang sama 2022-2023. Kemudian untuk di bidang non akademiknya ada beberapa kegiatan yang sudah diikuti dan alhamdulillah bisa meraih prestasi. Di antaranya adalah juara 1 untuk marching band kategori LBJB. Ini tingkat kabupaten tahun 2022 kemarin. Kemudian untuk juara 1 juga drum mayor atau Paramanandi. Ini tingkat Jawa Timur tahun 2023 kemarin. Jawa Timur ya. Wah, luar biasa. Berarti drum bandnya Min 1 Tuban memang menonjol bisa dibanggakan. Termasuk juga juara 1 display brass tingkat Jawa Timur juga. Kalau yang tadi sifatnya individual karena kategori Paramanandi, mayoret itu Pak ya. Kemudian yang ini yang grup drum. Jadi itu dalam satu event menyabet beberapa kejuaraan gitu ya. Baik. Kemudian ada lagi juara 1 untuk sepatu roda. Sepatu roda ini untuk kategori 100 meter kelas atas putra dan putri. Ini menyabet juara 1 tingkat Kabupaten Tuban. Oh, luar biasa. Dari salah satu dari juara itu alhamdulillah bisa berbicara di tingkat Jawa Timur juga. Jawa Timur ya. Yaitu kategori standar drag 100 meter. Sepatu roda ya Pak ya. Ini justru malah pesertanya tidak hanya lokal Jawa Timur, justru dari beberapa ada yang mancanegara juga. Jadi bisa dikatakan ya tingkatnya internasional ini. Karena diikuti. Cuma yang menyelenggarain waktu itu Jawa Timur seperti itu ya. Menyelenggarakan kemarin di Sidoarjo. Siap. Nah ini beberapa prestasi yang bisa didapat putra-putri kita di Min 1 Tuban. Baik. Kemudian kita akan beranjak ke Pak Tain lagi nih. Kira-kira
Apa ini prestasi yang sudah diraih oleh Min 2 Tuban? Monggo. Iya. Terima kasih Mbak Ida. Luar biasa pertama untuk Pak Yasin. Senangnya saling puji. Iya, karena Min 1 prestasinya luar biasa, banyak capaian. Jujur saja untuk dalam prestasi Min 2 Tuban, saya belum begitu hafal karena memang baru 2 bulan menjabat. Masya Allah. Nah, tapi yang jelas di program AMI, programnya Kemenak Kabupaten Tuban, kita memperoleh juara 1 literasi. Yeah. Ini hubungannya dengan program Kemenak terkait dengan kemampuan anak, hasil pembelajaran kami belum mujur, karena kemarin kami mengirimkan 1 anak untuk mengikuti lomba matematika di Bogor. Ya, mudah-mudahan tahun depan. Amin. Berhasil. Yang penting semangatnya itu ada. Tidak hari ini kami menjadi peserta tingkat nasional. Betul. Dan itu tidak bisa kebahagiaan kami tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini. Ya, itulah. Kami tatip, walaupun demikian saya akan berusaha ke depannya mau mengejar Min. Saling berkejaran tapi saling merangkul gitu ya. Ini jadi hari ini saya di belakangnya beliau, tapi besok kami akan nyalip lebih cepat lagi. Tapi tetap di akhir nanti saling rangkul kayaknya. Betul. Tapi insya Allah saya tidak siap dikejar. Nanti akan lari terus nanti insya Allah. Oh iya baik. Ini tadi belum sampai saya sampaikan terkait dengan AMI juga. Jadi alhamdulillah di tahun yang sama, kemarin kan Kementerian Agama Kabupaten Tuban kan menyelenggarakan AMI itu dengan beberapa kategori. Ada literasi, itu dengan adanya lomba itu membuat madrasah itu menggeliat gitu. Betul, ya. Saya harus punya bagus sekali. Alhamdulillah Min 1 Tuban untuk edisi pertama kemarin juga bisa berprestasi dan alhamdulillah menyabet juara 1 untuk kategori SMAT-nya. Wah, luar biasa. Ya ini semua ini kan berkat kerja keras Bapak Ibu guru juga. Betul. Semua pihak sebenarnya. Idenya dari kepala kantor. Dijalankan oleh seksi gitu ya. Dieksekusi oleh kepala madrasah yang menjalankan pelakunya guru. Baik. Semua saling Pak ya, saling bersinergi, saling mendukung gitu ya. Kemudian saya ada ini kita menginjak ke sebenarnya Min kembali lagi ke Pak Yasin ini ya. Min 1 Tuban ini berdiri sudah berapa lama ini Pak? Alhamdulillah Mbak Ida ya. Walaupun baru harus ditanya ini sejarahnya ini. Ini saya baru 2 bulan, tapi pada dasarnya saya sudah sekitar 12-an tahun di Min 1 Tuban. Masya Allah. Jadi mulai dari ASN gitu ASN ya. Pertama saya di Min 1 Tuban. Begitu diangkat langsung di situ ya. Kepercayaan Bapak Kepala Kantor untuk tetap di Min 1 Tuban. Luar biasa. Enggak semuanya begitu ya. Nikmat ini. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Iya. Makanya saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang kebetulan hari ini menunaikan ibadah haji. Iya, sebagai petugas. Semoga sehat, lancar, membimbing jemaah gitu ya. Iya. Kalau dirunut dari sejarahnya, Min 1 Tuban itu sebenarnya berdiri mulai 1967. Ya, sudah berapa tahun ini? Sudah lahirkah Anda? Saya 10 tahun belum lahir. Masya Allah. Amin 10 tahun saya. Iya. Nah, 67 ya. Iya, 1967 itu. Tapi waktu itu mungkin masih itu apa Pak? Cikal bakalnya gitu ya. Iya, cikal bakalnya juga sudah dalam bentuk madrasah. Cuma itu namanya baru Madrasah Islamiyah. Dan yang mendirikan juga tokoh masyarakat, ulama, termasuk juga perangkat desa. Iya. Nah, cuma waktu itu kan karena kondisi ekonomi juga tidak seperti sekarang, maka sumber dana yang dihimpun pun juga kan tidak seperti sekarang. Iya. Sehingga ketika membuat sebuah bangunan pun juga mungkin ala kadarnya. Hingga ada suatu masa bangunan yang dibuat untuk madrasah itu kan roboh, pernah roboh, termasuk yang lain juga rusak. Nah, ketika mau dicoba untuk dilanjutkan kembali pembangunannya, itu
perangkat desa, tokoh masyarakat yang kebetulan merangkap sebagai perangkat desa, yang mempunyai concern ke madrasah sangat tinggi, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga pembangunan waktu itu macet. Macet total. Karena macet dan karena berbagai macam faktor, akhirnya madrasah yang semula itu dihandle juga oleh pemerintah desa, akhirnya diserahkan pada masyarakat. Sehingga mulai tahun 1976 ya, jadi masyarakat sudah lahir ya? Ya itu saya baru lahir. 76 itu tokoh masyarakat, ulama itu bahu membahu untuk yang guyung bareng gitu ya. Ini diinisiasi oleh Mbah Yai Haji Ahmad Zaini. Jadi kami juga bersyukur dan berterima kasih karena berkat beliaunya dan juga tokoh-tokoh masyarakat itu yang pun lain. Masih swasta ya? Masih terus, dalam bentuk swasta. Saya potong ini Pak Yasin. Berarti itu kan mulai tahun 67 sampai 76. Tahun 76 itu swasta. Terus mulai dinegrikan ini kira-kira 76 itu kan asalnya 67 dengan nama Madrasah Islamiyah. Nah, mulai 76 itu berganti nama menjadi MI Nurul Falah. Nurul Falah sampai berjalan sampai kemudian pada tahun 1991 atas persetujuan pengurus, tokoh masyarakat dan sebagainya, akhirnya MI Nurul Falah itu mendapat SK penegrian dari Kementerian Agama. 91 ya. Mulai saat itulah MI Nurul Falah berubah menjadi MI Negeri Sugiharjo. Masya Allah, demikian ceritanya. Akhirnya saya juga tahu. Iya, sekarang ganti nih ke Pak Tain ini. Gimana kalau Pak Tain Min 2 ini? Iya, terima kasih Mbak Ida. Secara umum madrasah negeri itu awalnya memang swasta. Nah, yang mendirikan adalah masyarakat, betul. Dari tokoh masyarakat. Tidak hanya mendirikan, yang bangun juga mereka. Betul sekali. Nah, insya Allah untuk Min 2 Tuban tanggal 25 Oktober besok adalah hari ulang tahunnya yang ke-30. Oktober nanti ya. Nah, 25 Oktober. Artinya 30. Berarti sudah 30 tahun. Tapi kayaknya tua Min. Betul. Saudara tua. Min 2 itu diresmikan berdasarkan SK tanggal 25 Oktober tahun 1993. Sehingga besok tanggal 25 Oktober akan memasuki usia 30. Mudah-mudahan dewasa berarti ya. Dewasa. Oke, mudah-mudahan di tahun itu nanti banyak melahirkan generasi sesuai dengan visinya, yaitu terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah, berwawasan imtak, unggul dalam iptek, gemar baca tulis, ramah anak, berprestasi dalam olahraga dan seni, serta berbasis lingkungan. Saya jadi tergelitik ini. Apakah di dalam proses itu sudah ada penjaringan alumni? Sekarang sudah jadi apa ya? Yang dari Min itu, produk Min sudah jadi apa ya? Kira-kira sudah ada belum Pak? Ya, kami mencoba untuk atau hanya sekilas mungkin, oh ya itu dari Min ya gitu. Nah, kami berangan-angan para alumni yang berhasil itu kita kumpulkan dan kemudian dibentuk semacam wadah alumni. Nah, saya yakin dari para alumni itu punya gagasan-gagasan menarik bagaimana madrasah itu menjadi lebih baik dan lebih besar. Nah, bisa jadi dari alumni itu punya pikiran-pikiran yang kemudian mampu mencerahkan kami yang ada di dalam bagaimana mengelola madrasah menjadi jauh lebih baik. Saya yakin alumni itu karena tempat tinggalnya di luar kota, mereka memandang ada beberapa sekolah yang kemudian membangun sekolahnya, membangun macam-macamnya bisa ditularkan di Min 2. Maka kami berusaha bagaimana kedepannya para alumni itu bisa memberikan kontribusi kepada kami. Tidak hanya kontribusi materi, tetapi kontribusi pikiran. Karena kontribusi pikiran itu jauh lebih penting. Betul. Kalau Pak Yasin mungkin? Ya, terkait dengan alumni dari Min 1 Tuban, ini alhamdulillah walaupun istilahnya belum memenuhi ekspektasi kita. Artinya dari beberapa generasi kita kumpulkan jadi satu. Tadi belum sampai ke sana. Tadi alhamdulillah, cuma memang dari alumni beberapa angkatan itu memang sudah ada yang istilahnya semi organisasi. Jadi ada semacam keluarga alumni Min 1 Tuban
Dan alhamdulillah ini diinisiasi oleh Pak Haji Sampuri ya, selaku wakil kepala madrasah. Sebagian dari alumni MI1 Tuban dari beberapa angkatan itu selalu berkomunikasi dan sharing terkait dengan apa saja, apa yang bisa dilaksanakan, apa yang bisa menjadikan MI1 Tuban itu lebih maju dan lebih meningkat. Nah, termasuk juga alhamdulillah kita juga sudah sangat terbantu adanya alumni ini. Karena dari alumni yang potensi, alhamdulillah kita juga sudah mulai kita rekrut untuk membantu kita dalam menjalankan MI1 Tuban ke depan. Jadi baik itu sebagai pendidik maupun sebagai tenaga pendidikan, itu sudah banyak alumni yang kita rekrut dan bersama-sama kita menjadi satu keluarga besar. Memang beda kalau dari alumni itu kecintaannya beda. Karena kita kan kadang orang luar. Kemudian Pak, dari tahun ke tahun walaupun jenengan baru beberapa bulan ya, Pak Tain juga baru beberapa bulan, kira-kira jumlah murid ini sudah diketahui naik ataukah turun? Ya alhamdulillah untuk MI1 Tuban ini selama 6 atau bahkan 8 tahun terakhir ini selalu naik, mengalami kenaikan. Alhamdulillah. Berarti kan kepercayaan masyarakat memang tinggi, tidak diragukan gitu. Karena secara global aja bisa kita lihat. Dulu itu di MI1 Tuban, awalnya saya datang ke MI1 Tuban, itu setiap kelas tuh hanya 2 rombel. Satu rombelnya berapa Pak? Satu rombelnya ya sekitar 30 ya. Kemudian meningkat menjadi 3 rombel. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun menjadi 3 rombel semua. Nah, alhamdulillah tahun ini 2 tahun terakhir ini kita sudah mengalami peningkatan lagi menjadi 4 rombel. Masya Allah. Untuk kelas 1, 2 ini 2 rombel. 4 rombel. 4 rombel. 1 sama 2 ya. 1 sama 2. Dan alhamdulillahnya sampai juga bingung ya cari lokalnya. Makanya kemarin kami curhat kepada Bapak Kepala Kantor, bagaimana ini dengan kondisi seperti ini. Tidak apa-apa, karena itu amanah dari masyarakat ya. Kita berusaha untuk bagaimana bisanya putra-putri dari masyarakat itu bisa ditampung dan belajar bersama di MI1 Tuban. Dan alhamdulillah tahun ini pun ya kita juga mengalami peningkatan untuk PPDB-nya ini ya. Baik. Sudah selesai nih PPDB ya? Alhamdulillah di MI1 Tuban kemarin kita sudah membuka PPDB ini di awal bulan Mei. Di awal bulan Mei. Karena untuk MI yang berada di bawah naungan Kementerian Agama itu kan untuk PPDB kita diberikan rentang waktu antara Mei sampai dengan Juli. Baik. Itu hanya untuk MI ya? Ya untuk MI baik negeri maupun swasta. Sehingga kita awali di bulan Mei, di awal bulan Mei, dan alhamdulillah ketika kami buka ini kami tidak butuh waktu lama untuk menutupnya kembali. Karena setelah jadi 4 kelas lagi nih ya? Ini sudah 4 kelas lagi, 4 rombel kelas lagi. Karena alhamdulillah. Itu jangka waktunya berapa hari itu Pak? Hanya 3 hari Mbak Ida. 3 hari sudah 4 rombel ya? Masya Allah. Nah, itu pun juga masih ada partisipan yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke MI karena kita terbatas juga ruang dan prasarana kita, mau tidak mau ya kita tidak bisa menerima. Baik, luar biasa. Sekarang kita beralih nih ke Pak Tain, monggo Pak Tain. Terima kasih. Alhamdulillah di Min 2 hampir sama dengan di Min 1. Berarti kami sudah buka PPDB. Durasinya juga nggak lama ya Pak. Alhamdulillah Min 1 dan Min 2. Durasinya nggak lama. Iya, durasinya nggak lama. Tanda petik. Seperti ini jual tiket PSSI ini. Kami langsung di Min 2. ludes. Iya betul. Kami di Min 2. Alhamdulillah di tahun ini kita sampai hari ini sudah yang daftar 97. Tapi masih dibuka pendaftaran? Iya, nah ini budak. Yang itu 97 yang indeks. Oh, yang inden. Berarti masih bisa dong ya kalau ada yang mau masuk. Tapi persoalannya adalah hubungannya dengan sarana. Kami punya keterbatasan itu sehingga itu menjadi concern kami ke depan. Kami harus menyiapkan ruang kelas
Lahan ada ya Pak ya? Lahan ada, kami alhamdulillah lahan ada. Ruangannya yang belum ada. Dan ini tantangan. Gimana Kak, sekolah alam gitu ya di bawah pohon? Ini bukan problem, tapi bagi saya adalah sebuah tantangan. Kami punya lahan, tapi ruangannya belum ada. Nah kebetulan besok kami akan ketemu dengan komite membicarakan hal tersebut. Tapi tadi ada iseng-iseng di ruang guru ketika kami ngobrol, bagaimana kalau kemudian kita membangun dengan dana dari guru dan masyarakat. Alhamdulillah saya sangat bangga. Guru-guru punya rasa memiliki yang luar biasa, Pak. Ketika saya sampaikan tentang kebutuhan ruang kelas, Pak, bagaimana kalau kemudian kita memberikan kontribusi untuk pembangunan, walaupun ini sebagai pancingan awal. Betul. Dan alhamdulillah antusias. Begitu pula ada beberapa masyarakat kemarin juga demikian, katanya sudah siap-siap. Ya mudah-mudahan kekurangan lokal kami ini terpenuhi dalam waktu dekat. Ini butuh ikhtiar memang. Tidak hanya ikhtiar lahir tapi juga ikhtiar batin. Iya. Kemudian Pak, yang terakhir ini harapan Pak Tain dulu ini. Harapannya madrasah harapan ke depannya mandiri dan prestasi. Masya Allah. Hanya itu? Tidak hanya itu, madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah hebat dan bermartabat. Masya Allah, bermartabat itu yang penting. Monggo Pak Yasin. Terima kasih. Memang harapan itu kan istilahnya antara kenyataan dan keinginan kadang tidak berbanding lurus. Sehingga kita masih punya harapan seperti apa yang ingin kita raih ke depan. Karena itu ya, kalau Pak Tain tadi disampaikan di Min 2 itu, kalau lahan jangan tanya, kalau lahan jangan ditanya, sangat luas. Betul. Kendalanya ada di sarana prasarana terkait dengan ruang kelas. Kalau di Min 1 malah lebih ini lagi, Mbak Ida, lebih karena masuk di kota. Lahannya alhamdulillah sudah terpakai semuanya. Sehingga tinggal memikirkan ruang kelasnya. Nah, karena bangunan kita ini selama ini kan hanya lantai 1. Tapi ada itu Pak, yang sebelah sini kayaknya lantai 2 ya? Ya, alhamdulillah ini juga karena partisipasi dari wali murid dan masyarakat. Jadi sudah 2 tahun ini Mbak Ida, kita melibatkan masyarakat untuk ikut memikirkan bagaimana pembelajaran di Min itu. Saya jadi ingat di Min kayaknya ada matnya. Ada apa namanya Pak? Min 1 Maret itu. Min 1 Maret jadi kantin kayak kantin tapi rapih kantin, gitu ya, lebih tertata gitu ya. Baik. Itu juga partisipasi dari masyarakat wali murid ya. Nah, tahun ini kita juga kemarin melibatkan paguyuban komite dan wali murid juga untuk mempersiapkan sarana untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Sehingga harapan kami harapannya bagaimana bisanya nanti kami matur pada Bapak Kepala Kantor untuk bisa diupayakan penambahan ruang kelas ini. Entah itu dari saya tidak tahu lah bagaimana caranya. Nanti masalahnya itu pasti ada aja. Lahannya itu masalahnya kita tidak punya. Terus bagaimana untuk menampung siswa-siswi yang amanah-amanah dari masyarakat. Kemudian harapannya dengan adanya sarana prasarana yang terpenuhi, kemudian itu juga nanti akan berdampak pada kebutuhan SDM, guru-gurunya. Harapannya ke depan madrasah khususnya Min 1 Tuban bisa unggul dalam prestasinya. Tetap eksis gitu ya. Tetap mandiri berprestasi. Lebih baik madrasah lebih baik. Kayaknya cukup ini percakapan kita, sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dulur-dulur Onmix Studio Kemenak Tuban yang berbahagia. Semoga sharing ilmu dan informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat untuk menuju madrasah mandiri berprestasi. Amin. Kalau begitu saya akhiri dengan sebuah pantun ini ya. Buah ceri, buah leci dicampur gula, enak sekali. Saya Laidia Mariati selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.